Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka wa a'udzu bika min syarri ma sta'adha bika minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashwil dhalimin bil dhalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashwil dhalimin bil dhalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Tahassalna bil izzati wal jabarut wa a'tasamna bi rabbil mulki wal malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Allahumma asrif 'anna hadzal waba wa qina syarral wala wa najjina minat ta'ni wal ta'uni wal bala bi lutfika ya latifu ya khabir innaka 'ala kulli syai'in qadir. Nas'aluka Allahumma ijabah min qira'atil Qur'an al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah. Al-Qurban wal Udhiyah. Udhiyah itu dijamakkan jadi adha. Apa udhiyah itu? Syatun tudbahu waqtad duha. Syatun domba tudbahu yang disembelih waqtad duha, waktu duha. Jadi Idul Adha, Id hari raya Adha, domba-domba yang disembelih waktu duha, tepatnya setelah sholat Idul Adha. Kalau kurban sudah jadi bahasa Indonesia ya, jadi korbannya, berkorban. Arti asalnya kurban qorib, dekat. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila bertanya-tanya kepadamu Muhammad, hamba-hambaku tentang aku, katakanlah fa inni, sungguh aku ini qaribun, dekat. Jerengnya masdar dalam bahasa Arab disebut kurban. Kurban itu mendekatkan,
mendekatkan diri kepada Allah dan kepada hamba Allah, umumnya kepada makhluk Allah. Kalau mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak meminta, dengan banyak zikir, mendekatkan diri kepada hamba Allah, umumnya makhluk Allah, dengan banyak memberi. Kalau kepada Allah banyak meminta, banyak mengingat, kepada hamba Allah, makhluk Allah, dengan banyak memberi, berinteraksi. Dasar hukumnya dari surat Al-Maidah ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu alaihim naba abdai adama iqraba qurbanan fatukubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Watlu, dan ceritakan, kisahkanlah, bahasa umumnya napaktilaslah, naba abnai adama, berita dua anak Adam. Bagaimana dua anak Adam itu, Qabil dan Habil. Qabil kakaknya, saudara kembarnya. Qabil itu siapa? Saudara kembar Qabil, adiknya Habil mah Ikrimah. Qabil mah Ikrimah, kawal Habil Labuda ya. Nah, ketentuan hukumnya, karena belum ada tetangga, baru anak Nabi Adam saja syariahnya, nikahnya tidak boleh kepada adik kembar, tapi kepada adiknya, adik kandung. Jadi disilang, Qabil kepada Labuda, Habil kepada Ikrimah gitu. Qabil ada tidak mau bogoh ke Ikrimah, mungkin menurut Qabil lebih cantik. Selanjutnya diperintahkan aja berkurban. Qabil itu petani, berkurbannya hasil tani. Habil peternak, berkurbannya ternak. Dan tujuannya si Qabil mah mengikuti hawa nafsu. Kalau Habilnya mengikuti perintah Allah sesuai dengan surat Al-An'am ayat 162. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Menuju Allah, dan sampai kiamat pun yang berkorban, berkurban itu ada yang mengikuti hawa nafsunya seperti Qabil, dan ada yang mengikuti petunjuk Allah yang diterima oleh Allah. Firman Allah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang takwa. Dijelaskan juga dalam surat Al-Hajj ayat 36 dan 37. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalhu taqwa minkum. Yang sampai yang diterima
oleh Allah itu bukan darah dan dagingnya, tapi ketakwaannya. Kalau darah terbuang aja ya, dikubur setelah mengalir dari tenggorokannya, ketika disembelih darah udah jadi tanah. Dagingnya dimasak oleh ibu-ibu, bapak-bapak, dimakan semuanya, ya akhirnya ke toilet. Itulah seperti dohir. Kalau daging yang diterima oleh Allah, yang menjadi kendaraan di akhirat itu ketakwaannya. Hanya bahasan orang tua supaya singkat, ya untuk kendaraan disembelih itu domba. Sampai saya ketika jadi panitia kurban, karena kurbannya kurban si bapak dan si emak yang mengantarkan cucunya, tapi manggilnya kepada kakeknya itu bapak dan emak, mengikuti ayahnya. Mana kurban si bapak, yang ini yang kecil, dan si bapaknya juga kecil aja. Si mama mah, karena si mama besar sudah gendut, ini yang domba yang gendut sudah gitu. Itu karena untuk tumpahan kendaraan di akhirat. Ya itu mah supaya singkat aja, untuk kurban itu untuk kendaraan di akhirat. Memang benar, tapi ketakwaannya bukan darah dan dagingnya. Kurban itu begitu. Yang disembelihnya, dohirnya itu udhiyah, syatun, bahu asal pokoknya. Ketika diganti oleh Allah waktu Ismail, falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadaynahu ayya Ibrahim, dan seterusnya. In hadallahu bala'ul mubin wa fadanahu bin azim. Bisa dibaca lengkapnya surat As-Saffat ayat 99 sampai 113 itu. Yang ditulis di sini 102 saja. Dan perintah langsung menyembelihnya surat Al-Kautsar. Tidak disebut nomor ayatnya, ya Al-Kautsar mah baca aja semuanya. Pasti tahu surat Al-Kautsar semuanya. Itu kalau dibahas itu mah ayat-ayatnya terlalu panjang ya, segitu aja, nanti terbahas lagi sedikit-sedikit. Nah, dasar kurban sama udhiyah itu ayat-ayat itu paling tidaknya. Kemudian dari sabda Rasulullah SAW, qala Rasulullah Sayyiduna, ya bukan Sayyidana, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 2-nya, wa ma taqarraba, tidak mendekatkan ilayya kepadaku, abdi hambaku, bisyai'in dengan sesuatu, ahabba ilayya yang paling aku cintai. Tidak ada hambaku yang lebih aku cintai dalam mendekatkan diri, mimma aftaradtu, dari melaksanakan apa yang aku wajibkan. Mimma, dari apa yang iftaradtu, aku wajibkan, alaihi, baginya. Jadi yang paling dicintai oleh Allah itu
itu melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah. Tidak ada hambaku yang mendekatkan diri dengan yang aku cintai daripada melakukan apa yang diwajibkan olehku. Jadi paling utama yang dicintai oleh Allah, mendekatkan diri kepada Allah itu melaksanakan kewajiban. Bagaimana melaksanakan sunat? Wa ma yazalu abdi bil qurbi, dan tidak henti-hentinya hambaku mendekatkan diri ilayya kepadaku bin nawafili dengan melakukan sunat. Apabila wajib dilaksanakan, itu melakukan yang paling dicintai oleh Allah. Kemudian melaksanakan sunat itu tidak berhenti dicintainya oleh Allah. Berarti kalau berhenti hanya yang wajib saja, ya tidak meneruskan dicintai oleh Allah. Dan bisa-bisa karena ada bolong-bolongnya. Contohnya dalam ibadah Ramadan, kalau yang wajibnya saja, sunatnya tidak dilakukan, tidak ibadah sunat saum, itu tidak meneruskan usaha supaya selalu dicintai oleh Allah. Jadi fungsinya melaksanakan ibadah sunat itu supaya terus terdaftar manusia dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta uhibbahu, sehingga aku cinta kepadanya. Ini hadis qudsi ya. Bagaimana bukti dicintai oleh Allah itu? Fa idza ahbabtuhu, apabila aku mencintainya, kuntu, aku menjadi sam'ahu, pendengarannya, alladzi yasma'u bihi, yang dia gunakan untuk mendengar, wa basarahu, dan aku menjadi matanya, alladzi yubsiru bihi, yang dia gunakan untuk melihat, wa yadahu, dan aku menjadi tangannya. Allah jadi tangan orang yang dicintainya. Tangan yang mana? Alladzi yamtishu biha, yang dia gunakan untuk menyentuh, untuk memegang, ya menggunakan tangan itu yang tisu. Warijlahu, dan aku menjadi kakinya, allati yamshi biha, allati yamshi biha, yang dia gunakan untuk berjalan. Bagaimana Allah jadi tangan orang yang dicintainya, jadi mata yang dicintainya, jadi pendengarannya? Bagaimana? Begini, wa in sa'alani, apabila meminta dia kepadaku, wa in sa'alani, apabila dia minta kepadaku, la utiyannahu, pasti aku beri. Jadi menjadi tangan begitu, menjadi mata, menjadi kaki, itu selalu diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata orang tua dulu, saucap nyata jangan gitu. Jadi harus dijadikan Allah itu tangan kita, mata kita, pendengaran kita. Maksudnya bagaimana? Maksudnya supaya Allah selalu mengabulkan apa yang diminta oleh kita. Jalannya bagaimana? Pertama, melaksanakan kewajiban. Kedua, melakukan sunat-sunat. Nah,
janji Allah dalam hadis qudsi, pasti apabila minta aku kabulkan. Wala inista'adzani, dan apabila dia berlindung kepadaku, minta perlindungan kepadaku, la u'idzannahu, pasti aku lindungi dia. Itu Allah jadi tangan, Allah jadi mata, Allah jadi telinga, Allah jadi kaki seseorang. Itu seseorang yang dicintainya karena melaksanakan kewajiban dan ibadah sunat, selalu melindungi, saling memberinya. Kapan melaksanakan ibadah sunat? Kalau wajib mah saum itu Ramadan paling utamanya. Sholat 5 waktu. Sunat yang paling unggul kapan? Allah menyediakan 10 hari terakhir Ramadan, 10 hari awal Dzulhijjah. Nah ini hadisnya nomor 3, ma min ayyamin, tidak ada hari-hari a'doma, yang paling agung indallahi, di sisi Allah. Tidak ada hari yang paling agung di sisi Allah. Wala ahabba ilaihi, dan tidak ada yang paling dicintai oleh Allah. Apa yang paling agung dan dicintai oleh Allah itu al-amalu. Dalam hadis lain, al-amalu salihu, amal saleh. Fihinna, pada hari-hari itu. Nah, tidak ada yang lebih agung, lebih dicintai oleh Allah amal pada hari itu daripada apa? Min ayyamin asyri Dzulhijjah, daripada 10 hari Dzulhijjah. Jadi hari paling agung, paling dicintai oleh Allah beramal soleh itu pada 10 hari Dzulhijjah. Kalau akhir Ramadan, kalau awal mah Dzulhijjah. Apa yang harus dilakukan pada Dzulhijjah? Paling utama ibadah haji. Keduanya berkurban. Ketiganya saum dari tanggal 1 ya. Ibu-ibu tidak saum. Ada yang saum mungkin dari tanggal 1. Kalau saya tidak saum. Jadi alhamdulillah ditegur oleh dokter, jangan saum. Dipertanyakan saum Ramadan juga, tapi alhamdulillah tidak batal saum Ramadan. Tapi sekarang kita niat saja berazam, paling tidaknya saum Arafah. Kalau bisa dengan tarwiyahnya dari tanggal 1 sampai 10 nama Dzulhijjah ya, punten Idul Adha. Apa? Ibadah haji tidak kita ya. Sekarang tidak sedang ibadah haji. Ya kurban mah usahakan berkurban. Kalau tidak sekarang harus berazam, nabung untuk tahun depan berkurban. Kalau keburu wafat juga sudah berazam niat, insya Allah punya pahala. Nah, tidak berkurban, saum diusahakan. Tarwiyah dan Arafah. Tarwiyah itu mimpinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau Arafah, hukum di Arafah. Nah, kalau tidak bisa saum itu, nah ini minimalnya yang disebutkan di sini, minimal fa'aksiru
perbanyaklah tasbih, takbir, tahmid dan tahlil. Ini subhanallah walhamdulillah wala ilallah wallahu akbar, atau yang mana aja didulukan, bisa alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah wallahu akbar. Tapi yang sudah dirangkai itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu minimal disebutkan di sini, minimal. Karena keterlaluan kalau tidak bisa yang mengucapkan ini mah. Ya. Haji tidak, kurban tidak, saum tidak, subhanallah walhamdulillah akbar, sakitu bapari, tapi itu naik kasih dateng. Nah, Rasulullah memerintahkan di sini ini untuk universal, untuk semuanya bisa itu. Jadi kita harus memperbanyak, termasuk sekarang ya, termasuk yang ngaji juga termasuk tasbih. Hamdalahnya, kalau baca Quran juga termasuk ada tasbih, ada hamdalahnya. Rawahu al-Imam Ahmad wa Daruqutni. Kemudian dalam berkurban nih, makanya tadi diucapkan kalau tidak bisa sekarang harus merencanakan tiap tahun kurban teh, bukan seumur hidup sekali, tiap tahun. Minimalnya satu keluarga itu 1 ekor kambing atau domba minimal. Kalau masih maksimal dicontohkan oleh Rasulullah 100 unta kan. Dan 100 unta itu Rasulullah khairun ni'am, sebaik-baiknya unta. Unta yang terbaik itu bisa dilihat harganya berapa di Google. Unta termahal itu kalau tidak salah 25.000 real. 25.000 kali 4.000 rupiah sekarang teh serealnya. Nah, jadi 25.000 kali 4.000 seberapa? 100 nah. 100 juta. Alhamdulillah teuing hiji nanya ieu mah 100. Satu unta 25.000 real. Jadi kalau 100 unta 100 juta kali 100 miliar 10 miliar 1 miliar. Dan Rasulullah berkurban gitu. Nah, minimal kira kita ya kalau berazam berniat daya memberikan kemampuan Allah. Abi juga melamun dulu mah waktu lebih-lebih waktu pesantren, karena Pak Kiai membahas kurban dan terus suka disuruh megang kepalanya waktu menyembelih itu dan mendidik sembelihnya di sini dan mendidik itunya nyisitnya sampai banyak santri-santri teh sudah bisa yang sekarang sudah ahli teh murid-murid Abi gitu. Tapi Abi sudah tidak kuat nyekel itu nagi cangkel itu incok. Pernah menyembelih juga, pernah dikusuk gitu. Liur itu tuh, golepak teh unsur ketika pencit. Ini sabda Rasulullah, man kana lahu si'atun, tadi malam ya dikirimkan. Siapa yang mempunyai keluasaan, si'atun
walam yudhi, tapi dia tidak berkurban, fala yakrobanna, maka jangan sekali-kali mendekati musallana, tempat sholat kami, tempat sholat Idul Adha. Jadi orang yang tidak kurban padahal dia mampu, itu diusir oleh Rasulullah teh, jangan ikut sholat. Dari hadis ini Imam Hanafi menetapkan wajib berkurban teh. Nah, mengajak kepada semuanya, kalau sekarang tidak mampu, kalau ingin mampu terus diusahakan supaya mampu. Jangan tidak mampu saja sudah saja selesai. Ini hadis sahih rawahul Imam Ahmad wa Ibnu Majah, termasuk kutubut tis'ah. Berikut kelima, man ba'a, jam itu tekenornya kena 10 menitnya. Untuk kenal, jadi tidak terlambat tadi. Man ba'a, barang siapa yang menjual jilda, kulit udhiyatihi, hewan kurbannya, fala udhiyata lahu, maka dia tidak berkurban. Jadi prinsipnya kurban itu yang layak dimakan harus dimakan. Kulit juga kalau tidak suka kulit dijual dan uangnya diberikan berasan dimakan. Kemiskin gitu ya. Punten, ada panitia ngejual kulit kurban, sudah uang nanti dibagikan beli rokok. Rokok mah tidak dimakan, kita mah diduduk. Itu tidak melaksanakan hadis, tidak dimakan, harus dimakan. Karena hadis yang lainnya kulu wa'atimu wadakhiru, makan, atimu memberi makan. Jadi kalau banyak mah kurbannya ya Abi sudah biasa melaksanakan di Bilal itu, sudah biasa kurban keluarga Bilal lah gitu. Itu mah dipasak semuanya, jam nyuguhan nyembelih gitu, makan-makan, dan siapapun yang datang ke sana, tidak hanya yang ngurus saja, walaupun ada yang lewat, ada anak-anak, dibagi nyate gitu. Zaman Rasulullah SAW, setiap selamanya pun ada petugas, ada para sahabat yang ditugas dakwah oleh Rasulullah itu. Kalau sekarang mah direct selling atau apa, partai menyapa modelnya. Zaman Rasulullah ada gitu. Nah, dikumpulkan, disiapkan untuk nanti diberikan. Jadi diawetkan aja dulu, hanya dikere. Kalau sekarang mah ada yang dikornetkan kan. Boleh nyambung sampai 1 tahun. Wah, kapan disembelih itu harus hari tasik itu disembelihnya. Kalau dimakannya kapan aja. Seperti akekah hari ke-7 ya. Makanan nggak boleh hari keberapa nyembelihnya. Dalam hadis saya tun bahu yauma sabihi, disembelihnya waktu ke-7, tidak disebut makan. Bahkan kurban akekah itu seperti kurban, ada kulu wa'atimu wadakhiru, ada wadakhiru, diawetkan. Namanya kan akekah 7 hari
kan ayat 14 hari. Oh. Di antara 7 dan 14 di tengah-tengah boleh atau di 14 saja menyembelihnya. Ya, hari menyembelih mah 7, 14. 2 kali 7, 3 kali 7. Di situ penyembelihannya. Ya, itu penyembelihan. Biasa misalnya di hari ke-10 di antara 7 dan 10. Entong. Hari makanan mah teu naon. Menyembelih mah 7, 2 kali 7, 3 kali 7 itu yang lebih soheh nama. Tapi ada pendapat mah sebelum balik. Sebelum balik. Minal hikmati tasyri'iyah ya punten bi tarwahul hakim wal baihaqi wa Albani. Syekh Albani ahli hadis kontemporer berpendapat sahihul jami, sahih menurut Jami'us Shaghir ya Jami'ul Kabir ya, sekalipun tidak Bukhari Muslim tapi sahih menurut yang lain. Keenamnya punten sanian minal hikmati tasyri'iyah, di antara hikmah disyariahkannya. Hikmah itu maknanya ilmu bermanfaat, sunnah Rasul, atau target ya artinya hikmah. Nah, target tujuan disyariahkan kurban itu ada 5. Ini menurut Minhajul Muslim karangan Syekh Abu Bakrin Jabir Al-Jazairi, narasumber Babul Hijrah. Babul Hijrah teh Masjid Nabawi. Kalau Babus Salam masuk ya, arahnya berseberangan dengan Babul Baki. Kalau Baki itu perasaan Abi ada sangli di nyate. Baki di sebelah selatan gitu. Nah, lawannya itu berarti utara. Nah, utara jalan ke Babus Salam masuk. Kalau Babul Hijrah tak Babus Salam ke sini, ini Babul Hijrah ke situ gitu. Yang perempuan. Seberang perempuan Babul Hijrah. Syekh Abu Bakrin Jabil Al-Jazairi di situ. Terakhir ke situ sudah tidak ceramah lagi, usianya sudah 90 sekian. Oleh santrinya aja yang membaca, beliau hanya menjawab pertanyaan aja. Menjawab pertanyaan juga yang santrinya tidak berani menjawab oleh beliau gitu. Terakhir 2018 ke situ deh ya, belum ke sana lagi. Pokoknya setiap ditakdirkan ke sana suka ngaji di situ. Nah, menurut beliau ada 5 hikmah kurban itu. 1, isya'atul rahmah bainal fuqara wal masakin, menyebarkan kasih sayang kepada fakir miskin. Si fakir miskin di kampung akrab dengan kambingnya, dengan sapinya, dengan domanya, tapi tidak akrab dengan daging nama. Kalau fakir miskin di kota mah akrab dengan hidung nama, dengan matanya melihat ibu-ibu beli daging, hidungnya mencium bau sate gitu. Loknya lega-legaan cidu si fakir miskin kota. Nah, itu hikmah ya, mengalami jadi fakir miskin
di kampung gitu dulu tumpak muni, tumpak sapi gitu, daging nama itu sabulan sekali gitu. Ketujuh, at-tausi'ah alal iyal, memberi kebebasan kepada iyal itu keluarga inti, jamana ailah. Keluarga inti itu suami, anak, dan istri ya. Kok anak dulu disebutnya, tidak istri dulu? Istri mah bisa cerai, tapi anak mah tidak bisa cerai. Makanya suami, anak, istri. Di dalam Al-Quran juga kul in kana aba'ukum au abna'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum itu kaopat. Jadi cinta teh pertama Allah dan Rasul, kemudian orang tua itu ibu dulu. Kalau laki-laki mah atau perempuan yang belum bersuami, suami mah kepada istri mah kepada suami dulu, baru ibu, ayah, kemudian saudara kandung, baru ya seterusnya aja. Itu ayat 24 surat At-Taubah. Nah, memberi kebebasan al-iyal kepada keluarga, khususnya anak istri, kemudian iyal-iyal yang lain, iyal-iyal usroh ya, usroh ahlun. Abi di rumah sekarang hanya Abi dengan si Umi saja, ailah mah anak maksud tidak ada ya, sedang tidak ada, tapi ada anak orang lain aja. Pokoknya mah rata-ratanya sehari itu 10 orang ya masak timnya, 10-12 tuh sedekah itu. Nah biasanya kan kalau daging itu mau di bagaimana dikumahakeun, diasakan naon gitu. Nah ketika kurban harus diberikan kebebasan keluarga teh. Kalau masing-masing mau masak seenaknya, diberi kebebasan atau si'ah, memberi keluasaan. Ketiganya syukrullah ala taskhiri bahimatil an'am, mensyukuri nikmat Allah ala taskhiri, atas ditundukkannya, ditaklukannya bahimatil an'am, binatang ternak, khususnya binatang ternak. Umumnya mah binatang-binatang kan suka nonton binatang ya, ada nikmat menonton binatang, ada yang dinikmati suaranya, ada yang dinikmati postur tubuhnya, keindahannya, tenaganya, kekuatannya, segala macam. Nah syukurnya itu adalah dengan kurban. Jadi kalau tidak kurban belum bersyukur. Nikmat Allah ditaklukkannya binatang. Ya masing-masing punya kesenangan. Ya kalau Abi senang kepada binatang itu ikan ya. Makanya di depan, di belakang, di rumah ada ikan, akuarium, ada lele, ada koi gitu. Dan makan juga makan ikan. Nah syukurnya itu berkurban. Nah itu makanya Imam Hanafi berpendapat wajib fardu ain, fardu bagi sekeluarga satu. Kemudian kesembilannya ihya'u sunnati imamil muwahhidin, menghidupkan sunnah imam ahli tauhid. Imam ahli tauhid itu Nabi Ibrahim. Di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 76 gitu, lupa lagi.
adalah uhibbul afilin teh. Ya, 76 dari mulai ayat 75 sampai 77, ya, sampai 79 Pak, 70, ya 79, 75 sampai 79 itu di antara dalil bahwa Ibrahim adalah imamul muwahhidin, mencari Tuhan bahasa kasar nama. Ketika melihat bintang, mungkin inikah Tuhan, tapi ujungnya karena menghilang, ini menghilang, bulan juga menghilang, matahari juga menghilang. La uhibbul afilin, aku tidak mencintai yang lenyap, cintanya kepada Allah yang kekal. Kemudian ke-10-nya at-taqarrub ilallah bihadil udhiyah, mendekatkan diri kepada Allah dan kepada hamba Allah, kepada makhluk Allah. Ini sudah dibahas tadi di awal Al-Qurban. Ya sudah pas, yang ada di tangan jam 11. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana alladhi fiha wa ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi nas'aluka Allahumma al-ijabah bika al-Fatihah. Bismillah. Assalamualaikum